Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam Pak Tian. Iya, Apa kabar Pak Tian? Alhamdulillah. Sekarang kabarnya lagi baik. Bagaimana Pak Tian, kabar Pak Robi? Alhamdulillah Pak Tian, saya juga lagi baik. Pak Tian kelihatan seger banget nih. Ah, Bajunya tuh keren, nyunda banget Pak Tian. Kebetulan hari ini kan hari Kamis. Iya. Jadi kalau di sekolah saya itu kan ada program yang namanya Kamis Sunda. Oh, jadi jadi- kita melestarikan budaya Sunda dengan memakai pakaian Sunda. Oh bagus Pak Seperti Tian. itu, Saya Pak juga Robi. mau mengikuti jejak Pak Bagus, Tian lah sip, dalam ya. dalam busana untuk kostum untuk hari Kamis ya. Kamis nyunda ya. Iya. Nah, Gimana, Pak Pak? Robi, mohon maaf nih, saya ganggu waktunya. Kebetulan kan hari ini saya akan melaksanakan coaching. Ya, saya sebagai coachnya dan ada rekan saya yang ingin dibantu coaching gitu, seperti itu, Pak Robi. Oh, ya, bagus Pak Tian ya. Tapi saya ini membutuhkan bantuan Bapak sebagai observer lah ya. Siap. Observer, seperti itu, Pak. Ya. Dari coaching yang Bapak rencanakan, Hmm. kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya saya ingin hadir secara penuh untuk coach saya, terus ingin sebagai pendengar yang aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah gitu Pak. Oh, jadi ada 3 yang ini ya, Ya. kompetensi yang Ya, akan ya, Bapak kembangkan. Nah, yang lebih spesifiknya Pak, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana Pak? Yang lebih spesifiknya mungkin yang hadir secara penuh untuk coach saya, terus juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar ya si coach itu bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang terbuka atau ya ide-ide untuk mendapatkan sebuah solusi untuk permasalahannya. Jadi memang tujuan coaching juga seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, betul, Pak. indikator ketercapaiannya apa Pak? Jadi untuk ketercapaiannya ya saya rasa itu si coach merasa nyaman ya, si coachnya itu merasa nyaman terus terbuka dengan permasalahannya, lalu dia juga dapat menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahannya itu Pak. Bagus Pak. Hari ini Pak? Hari ini Pak. Hari ini. Nah, kebetulan saya lagi menunggu kedatangannya. Siap. Mungkin Pak, silahkan Bapak lakukan coaching. Ya. Nanti saya akan mengamati lah Siap, coaching siap, dari Pak. Bapak ya. Silakan Pak, selamat melaksanakan coaching. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Pak Tian, Iya Bu, apa kabar? alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Baik, Pak Tian. Ini saya mau nagih janji Bapak nih. Kemarin kan saya sudah bilang saya mau cerita-cerita ke Bapak. Oh iya benar. Bisa hari ini, Pak? Bisa sekali. Ya. Banyak waktu lah Bu untuk hari ini. Rencananya mau bercerita apa nih hari ini? Ini Bapak, saya kan bingung gitu ya. Bingung lah intinya. Ya. Jadi di sekolah saya tuh anak-anak itu masih ada beberapa yang kalau ke sekolah masih memakai sendal Pak. Dan setelah ditelusuri, anak memakai sendal itu bukan karena nggak punya sepatu, Oh gitu. tetapi memang karena ya ada-adalah yang nyelenehnya gitu anak. Sudah beberapa kali diingatkan, sudah beberapa kali ditegur juga. Kalau memang misal anaknya tidak punya sepatu, betul tidak memakai karena betul-betul tidak punya, saya juga memaklumi ya Pak. Ya. Nah ini ada gitu Pak, jadi saya tuh agak kesel gitu Pak, rada bingung juga gimana nih mengatasinya, seperti itu Pak. Iya, jadi Ibu sekarang lagi bingung ya, Hmm. lagi bingung bagaimana cara mengatasi siswa yang setiap hari memakai sandal Ibu ya ke sekolah. Iya, betul. Walaupun si siswa tersebut memang ternyata bukan tidak memiliki sepatu ya. Iya. Berarti dia ya agak nyeleneh lah ya orangnya. Mm. Nah, sekarang kesempatan apa nih yang Ibu miliki untuk saat ini? Sebenarnya yang tadinya kan kenapa saya fokus ke situ karena kan itu berkaitan dengan kedisiplinan berpakaian ya Pak Iya, ya, betul, mengikuti betul, tata tertib betul. peraturan sekolah. Jadi saya tuh concern gitu ke kerapihan anak, salah satunya anak yang tidak memakai sepatu ini. Nah, saya udah menegur beberapa kali, kemudian di kelas juga kita sudah membuat kesepakatan kelas padahal Pak sebelumnya Ya. untuk memakai seragam secara lengkap termasuk sepatu gitu. Nah, itu saya sudah lakukan Pak sebenarnya gitu. Nah,
kedisiplinan apa nih Bu ya? Kedisiplinan apa ya mungkin menurut Ibu itu ideal lah untuk siswa-siswa di sekolah Ibu. Kira-kiranya kedisiplinan yang seperti apa Bu? Kedisiplinannya salah satunya tadi atribut secara lengkap termasuk sepatu. Ya. Termasuk sepatu. Iya, saya harapnya tuh siswa ke sekolah tuh kan supaya rapi gitu. Jadi memakai sepatu. Jadi ketika si anak ini tidak memakai sepatu, saya tuh tanya kenapa? Alasannya ini itu. Padahal dia punya gitu sepatu. Saya gemes sebenarnya, Pak. Pasti ya Bu ya, pasti gemas ya kalau melihat anak yang seperti itu. Bila dilihat dari skala ya, skala 1 sampai 10, tingkat kedisiplinan siswa-siswi Ibu itu ada di skala berapa Bu? Untuk keseluruhan mungkin sudah sampai angka 7 ya Pak, karena memang Secara tidak keseluruhan ya, secara keseluruhan sampai angka 7. Iya, ya. karena memang tidak semua anak seperti itu, hanya 1, 2, 3 lah sebenarnya. Nah, Tetapi 1, 2, 3 itu kan kita ingin menargetkan gitu ya Pak. Nah sebenarnya juga si anak tuh tidak setiap hari gitu. Pernah yang paling fatal tuh dia hari Senin Pak, hari ke Senin. sekolah pakai sendal Pak. Iya, Jadi iya. ya itu menjadi permasalahan buat saya gitu, supaya kayaknya kurang rapi aja gitu. Kedisiplinannya itu di angka 7 ya, skala 7. Iya. Bisa nggak dinaikkan? Kalau misal ke 8, ke 9 atau ya istimewanya di skala 10 lah. Bisa? Harus bisa dan ingin bisa Pak, karena saya pun sudah melakukan beberapa hal ya Pak. Salah satunya membuat pamflet gitu supaya rapi ke sekolah dengan gambar anak yang lengkap gitu Pak, seragamnya dari topi, dasi sampai sepatu. Nah harapannya bisa dicontoh tuh sama anak tersebut supaya nih ke sekolah tuh begini, pakaiannya tuh begini gitu. Oke, itu kan sudah merupakan kekuatan Ibu ya, kekuatan Ibu Iya. mampu membuat pamflet, Iya. menyimpan pamflet di tempat-tempat, di lorong-lorong mungkin Betul, ya, agar betul, bisa dilihat oleh betul. siswa ya. Iya. Itu merupakan sebuah kekuatan Ibu yang bisa Ibu kembangkan. Ada hambatan kira-kira nggak? Hambatannya mungkin saya belum bisa menggali kesadaran siswa supaya siswa tuh sadar ini tuh bukan ketika siswa melakukan atau siswa berpakaian lengkap tuh bukan hanya karena paksaan guru ingin mengikuti peraturan sekolah gitu. Nah jadi saya ingin kebetulan betul juga ya Pak, saya harusnya mendekatkan ada ke orang tua ya Pak ya, pendekatan Iya. mungkin ke orang tua nanti ada supaya pendekatan ke orang tua, ada ya. motivasi juga dari orang tua, anaknya tuh rapih dari rumah gitu. Pendekatan ke orang tua ya. Iya. Nah, terus solusinya Ibu ya, solusi dari mungkin salah satu solusinya itu adanya pendekatan ke orang Iya, tua, salah iya, satu iya, solusinya. Hmm. Ada lagi nggak kira-kira nih solusi yang lainnya? Apa ya? Karena mungkin anak-anak jadi harus sering diingatkan mungkin ya Pak ya. Sering diingatkan. Sering ya. diingatkan, jadi sebagai guru saya jangan bosan-bosan untuk mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disusun tadi, peraturan yang sudah ada. Kita ingatkan secara terus-menerus, kemudian tadi membuat pamflet-pamflet dan disimpan di dekat gerbang gitu. Jadi apakah sudah rapi belum gitu pakaiannya, jadi ketika anak datang tuh sudah melihat gambar dulu, oh saya belum begitu gitu, ada Iya, iya. supaya sadar gitu. Kemudian juga mungkin dikomunikasikan dengan orang tua, harusnya rapi lah karena sekolah kan punya peraturan, punya tata tertib yang harus dilaksanakan Ya, betul, oleh betul. seluruh siswa gitu. Nah, strateginya Bu ya. Oke, Mhm. strateginya tadi sudah ada muncul ya Bu ya, strateginya untuk menyimpan pamfletnya itu di Dekat gerbang. dekat gerbang. Mhm. Nah, strategi lainnya ada lagi nggak Bu? Mungkin saya juga harus komunikasi dengan wali kelas yang lain ya Kelas Pak. yang lain, Supaya ya. peraturannya itu tidak hanya untuk siswa di kelas saya saja, Hmm. tapi seragam untuk semua kelas gitu. Jadi kompak lah. Oh, iya. Jangan guru ini mengingatkan, guru yang lain tidak. Nah, dari sekian strategi, Mhm, prioritas yang bisa Ibu lakukan mhm. itu yang mana Bu? Yang mudah lah, yang Yang mudah mudah. dilakukan ya. Prioritas yang mudah dilakukan oleh Ibu yang mana Bu strategi? Saya lebih mengutamakan ke pamflet Pak, supaya kan Pamflet. iya gak dengan gambar siswa yang menarik gitu Ya. dari
apa ya, kartun gitu, tapi seperti yang menarik lah, tapi contoh-contoh rapihnya gitu. Jadi mungkin anak akan lebih tertarik mungkin seperti itu. Kapan nih ibu bisa membuat pamflet tersebut? Saya usahakan secepatnya Pak, nanti saya cari-cari di internet lah contoh gambar-gambarnya. Lebih cepat lebih baik ya. Ya. Secepatnya berarti ibu secepatnya akan membuat pamflet tentang kedisiplinannya. Ya, Kedisiplinan khususnya ke siswa. pakaian siswa lah yang masih saya rasa kurang gitu. Ya, ukuran keberhasilan ya. Nih, ukuran keberhasilan siswa itu dikatakan sudah berhasil baik. Itu seperti apa, Bu? Inginnya tuh siswa menggunakan pakaian sesuai aturan di sekolah Pak. Ya. Misalkan Senin merah putih gitu Pak, lengkap dengan topi dan dasi dan sepatu. Kemudian Selasa di sekolah kami tuh Selasa Rabu menggunakan batik, Oke. batik sekolah. Kemudian kalau Jumat tuh hitam putih, hitam putih ke apa seragam keagamaan tapi warnanya hitam putih. Ya. Dan Sabtu pramuka. Nah, ke indikator pencapaian saya harapannya tuh siswa seperti itu gitu. Jadi menggunakan pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Bagus, Bu. Komitmen ibu terhadap rencana aksinya itu seperti apa? Komitmennya mungkin saya harus melaksanakan rencana-rencana tadi yang Bapak sudah memancing saya lah untuk berpikir yang lain gitu. Rasanya saya harus segera melaksanakan itu, kemudian bekerja sama dengan guru-guru yang lain dan komunikasi dengan orang tua. Ya. Ada yang bisa membantu nggak, Bu? Saya mungkin dengan rekan sejawat ya Pak ya, dengan rekan Oh, sejawat ya. untuk sama-sama saling mengingatkan tentang peraturan tersebut. Ya. Nanti berarti ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Betul. Bagus sekali Bu rencananya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Terus siswa-siswa di sekolah ini juga bisa ya kedisiplinannya bagus lah. Baik. Ya, itu yang saya harapkan Pak. Terima kasih ya Pak Tian. Nanti- Saya jadi terbuka ini pemikiran saya. Bagus Bu. Nanti saya kira nanti ngobrol lagi ya Bu ya. Siap. Nanti setelah ibu sudah membuat pamflet, Ya. saya ingin tahu seberapa berhasilkah strategi yang ibu Oke. laksanakan di sekolah Siap, itu. siap. Iya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih ya Pak ya. Silakan beraktivitas kembali. Iya, mari Pak Tian. Mari. Baik Pak Tian, selamat ya. Tadi Pak Tian sudah melaksanakan coachingnya dengan baik ya. Iya. Dan saya ada beberapa pertanyaan nih Boleh. buat Pak Tian ya. Ya. Dari proses coaching tadi yang telah dilakukan oleh Bapak terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Terkait indikator ketercapaiannya, saya rasa sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Iya. Itu mungkin Pak. Sudah memang tadi saya perhatikan ya dari coaching yang telah Bapak laksanakan dengan teman Bapak itu sudah terlihat alur tirtanya ya. Ya. Jadi ada tujuannya sudah jelas, terus identifikasinya juga ada, terus rencana aksi dari coachingnya juga sudah keluar gitu, terus tanggung jawabnya juga sudah ada juga dari coaching tersebut. Ya Pak. Terus kelihatannya Pak Tian sama coachingnya juga sudah terlihat akrab, jadi kemitraannya juga sudah terbangun gitu ya. Terus rasanya juga sudah menyatu gitu ya antara coach dan coachingnya juga. Nah mungkin untuk kedepannya biar lebih si coachingnya lagi bisa mengupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lakukan itu harus lebih berbobot lagi, mungkin itu saran dari saya. Iya. Nah, terus kompetensi apa lagi nih Pak yang akan dikembangkan nih berdasarkan hasil kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan? Ya, seperti itu tadi Pak. Mungkin seperti yang Bapak katakan bahwa memang saya itu perlu mengembangkan kembali kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak, agar proses coaching tersebut bisa eksploratif lagi lah Pak ya. Itu mungkin Pak yang harus saya lebih kembangkan Pak. Iya, bagus pertanyaannya. Baik, mungkin untuk pengamatan dari saya mungkin mohon maaf ya bila pengamatan dari saya ini kurang tepat ke Bapak ya. Tapi setidaknya
kita saling apa ya menyemangati atau Iya, saling betul, memotivasi Pak. ya Iya, antara betul, kita. betul, betul, Jadi untuk kedepannya biar apa coachingnya bisa lebih baik lagi Iya. dari coaching yang Iya. sebelumnya. Gitu ya. Saya Terima juga- kasih Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas observasinya. Ada sesuatu hal yang bisa membangun diri saya ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak. atas Terima kasih sama-sama masukan-masukannya. Pak Tian ya. Iya. Selamat beraktivitas kembali Pak Iya, Tian ya. terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.